Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita saudara untuk terus masuk dalam doa dan puasa. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, persiapkan diri saudara untuk terus kita memuji, menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami akan merasa tenang. Di dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan, ini kami ya Tuhan Yesus bersama dengan umat-umat-Mu. Hati kami terus mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini setiap kami ya Tuhan. Ini setiap kami. Oh ya ralaba shandaraba. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwa kami memuji-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, ku berikan hatiku, segenap jiwa kami Tuhan, dan jiwaku memuji-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, biar musik saja, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Kiara laba shandara laba raba 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 raba.
Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Tiaralabaso. Mari sama-sama katakan saudara, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah, kami sembah Yesus. Mari umat Tuhan angkat suara, angkat suaramu, sembah Dia. Dia yang ditinggikan, sebab Dia Tuhan Raja, berkuasa di atas segalanya, pemilik hidup kita. Biarlah setiap kita menyenangkan hatinya. Oh, pujilah, sembah Dia selamanya.
sekarang dan selamanya. Yesus, hosana bagimu, hosana bagimu Tuhan di tempat kudusnya. Oh ya ralaba syandara laba baba baba, ya ralaba syandara laba 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 laba. Oh ya ralaba takara laba syandara laba baba 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 baba. Oh haleluya. Oh ya ralaba syandara laba takara laba baba 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 baba. Hati yang menyembah, hati yang memuji ya Tuhan Yesus. Oh ya ralaba baba 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 baba. Ya ralaba syandara laba 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 laba. Ya ralaba laba 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 laba. Ya ralaba syandara laba baba 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 baba. Ya ralaba baba 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 baba. Ora laba takara laba sekera laba. Ya ralaba syandara laba baba baba baba. Ya ralaba syandara laba baba baba. Oh ya ralaba takara laba syandara laba baba. Kuasa-Mu yang terus bekerja di tengah-tengah kami, melawan umat-umat-Mu ya Tuhan. Ya ralaba sekera labo, ya ralaba sekera labo, oh ya ralaba laba 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 laba. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Oh ya kudus kuduslah Tuhan. Oh ya sebab Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji ya Tuhan Yesus. Oh ya ralaba takara laba baba 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 baba. Shandara laba baba baba baba. Oh ya ralaba shandara laba baba baba. Ya ralaba takara laba baba baba. Shandara laba ralabo. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tapamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang layak disembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji
Kami percaya kedaulatan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Bahkan lewat malapetaka persoalan-persoalan yang berat, kami percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya dimulai dengan persoalan-persoalan yang besar. Namun kami lebih percaya lagi bahwa pencurahan Roh Kudus sedang dicurahkan atas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan tangan-Mu bekerja lewat semuanya ini Tuhan. Dan kami berdoa saat ini bahkan lewat COVID-19 ini juga ya Tuhan. Takut dan gentar akan Tuhan memenuhi hati umat-Mu, khususnya gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya semuanya ini membawa gereja-Mu ya Tuhan semakin mengasihi Tuhan. Hidup kudus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, lawatlah bangsa kami, lawat ekonomi Tuhan, lawat politik ya Tuhan, keamanan di bangsa kami. Kami berdoa dari tempat ini melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera dari Allah turun atas Indonesia di dalam nama Yesus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun atas Pekanbaru, turun atas Provinsi Riau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mencurahkan hikmat dan pengertian bagi pemerintahan kami. Mulai dari presiden ya Tuhan, seluruh kabinet ya Tuhan. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperhadapkan saat ini Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, bangsa kami keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang. Terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bawa kota ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kota kami Pekanbaru. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pekanbaru sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa semuanya Tuhan, pasien-pasien kami berkata oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami dipulihkan, Pekanbaru dipulihkan. Orang-orang yang saat ini ada di rumah sakit, kami berkata sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami bagi bangsa kami, bagi kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Tuhan, pagi ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa kami boleh sama-sama meninggikan Tuhan di ibadah doa puasa ini Tuhan. Kami bawa seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, dari Gembala Pembina Paniko dan keempat wakilnya, Gembala kami yang ada di Rayon 12 Pak Gede Tuhan dan wakilnya Pak Yuli. Tuhan, kami berdoa Tuhanlah yang memberkati mereka Tuhan. Waktu mereka keluar, waktu mereka masuk, Tuhan memberkati setiap mereka. Kami berdoa Tuhan curahkan hikmat buat mereka Tuhan. Sehingga Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan mereka akan membawa gereja ini Tuhan. Seluruh kami umat-umat-Mu untuk berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan melindungi setiap mereka Tuhan. Kesehatan mereka Tuhan memberkati. Keluarga besar mereka Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang ada di wadah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah setiap umat-umat-Mu yang ada di wadah ini. Di hari-hari Tuhan masa-masa sukar ini, hari-hari terakhir ini Tuhan.
Kami berdoa biarlah setiap mereka terus berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kerohanian mereka Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Biarlah setiap umat-umat-Mu, mereka yang sakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka di dalam masalah, dalam masa-masa kesengsaraan mereka Tuhan, Tuhanlah yang menghibur mereka. Tuhan yang memberikan kelegaan buat setiap mereka. Dalam setiap masalah-masalah yang mereka hadapi, pergumulan-pergumulan hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan solusi yang terbaik. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka. Di dalam segala kondisi yang mereka hadapi Tuhan, mereka akan semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Menjadi umat-umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah kami hari Minggu Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah kami. Baik onsite maupun online Tuhan, kami berdoa. Tuhan, biarlah Tuhan ibadah-ibadah ini Tuhan lawat. Hadirat Tuhan dan pengurapan Tuhan itu memenuhi setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, sampai ke setiap cabang-cabang yang ada Tuhan. Mari lawatan Tuhan itu terjadi melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Membangkitkan setiap umat-umat-Mu. Biarlah semakin hari kami semakin bergairah dengan Tuhan. Semakin hari kami semakin setia kepada Tuhan. Semakin hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa lewat setiap ibadah-ibadah kami. Kami terus akan mengalami keserupaan dengan Engkau Tuhan. Setiap firman Allah yang dibagikan buat kami, itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami Tuhan. Terima kasih setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan memberkati dengan hikmat, Tuhan memberkati dengan pengurapan, dan bila hadirat Tuhan itu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan kepada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara, di mana saja Bapak Ibu berada, di rumah-rumah, di tempat pekerjaan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini, dan saya percaya firman Tuhan yang akan kita belajar hari ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, dan senang sekali kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Saya mengambil dari kitab Markus 16 ayat 14 sampai 18. Firman Tuhan berkata di ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya.
Ayat ini bercerita tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada banyak orang, tetapi di ayat ini dikatakan bahwa Yesus mencela murid-murid tidak percaya akan berita yang mereka dengar bahwa Yesus telah bangkit. Nah, kemudian firman Tuhan dikatakan ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ini adalah suatu pengutusan yang Tuhan berikan kepada murid-murid, kepada orang percaya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, saya akan membahas tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Siapakah orang percaya? Orang-orang percaya adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi, maka statusnya berubah. Dari orang tidak benar menjadi orang benar. Dari orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Nah, ketika seseorang menjadi orang percaya, maka ada tanda-tanda yang akan menyertai kehidupan orang percaya. Nah, saudara, Bapak Ibu, mesti pastikan bahwa kita semua adalah orang percaya ketika kita menerima Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan katakan tanda-tanda apa yang akan menyertai orang-orang percaya. Di ayat 17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tanda yang pertama, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa orang-orang percaya akan mengusir setan-setan demi namaku. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa setan-setan tunduk kepada kita di dalam nama Yesus. Artinya kita memiliki kuasa, otoritas untuk menundukkan si jahat, untuk menundukkan roh jahat dalam nama Yesus. Artinya kita tidak perlu takut lagi kepada hal-hal yang sifatnya itu roh jahat atau roh-roh yang mengganggu hidup kita. Tapi Bapak Ibu juga mesti perhatikan poin ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Tetapi sebelum kita mengusir setan Bapak Ibu, kita mesti berhenti berbuat dosa. Ketika seseorang terima Yesus secara pribadi, maka dosanya diampuni. Tetapi ketika dosa kita sudah diampuni, firman Tuhan katakan, ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Dan kita, Bapak Ibu, Tuhan juga mau kita berhenti berbuat dosa, tidak melakukan kesalahan yang sama, mengerjakan keselamatan kita. Artinya jangan main-main dengan kehidupan rohani kita, kehidupan kita di muka bumi. Ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Dia secara pribadi, Tuhan sucikan, Tuhan ampuni kita. Dan kita ambil komitmen, kita berhenti berbuat dosa. Kenapa? Karena manusia lama kita telah dimatikan. Kita menerima Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Nah, ketika kita berhenti berbuat dosa, stop. Katakan stop terhadap dosa, katakan stop terhadap kesalahan, katakan stop terhadap melanggar hukum Tuhan. Nah, kemudian kita akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, orang percaya itu tidak perlu takut dengan roh jahat, tidak perlu takut dengan setan, tidak perlu takut dengan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena tanda ini akan menyertai kita yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu, ketika seseorang ketakutan, dia diganggu dengan roh jahat, kemudian dia menghubungi pendeta. Padahal dia orang percaya, seharusnya dia bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kita harus perhatikan bahwa status kita itu sebagai anak Allah, dan kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan kita punya otoritas, kita punya kuasa mengusir setan dalam nama Yesus. Kita gak perlu takut ketika rumah kita mungkin ada hantu atau ada sesuatu yang jahat masuk ke rumah kita, atau ke kebun kita, atau ke kantor kita. Kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang percaya punya otoritas dan kuasa. Tanda yang berikutnya adalah, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Berbicara bahasa-bahasa yang baru. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika 120 murid berkumpul di loteng Yerusalem, terjadilah pencurahan Roh Kudus dan tampaklah lidah-lidah api dan turun atas setiap mereka yang berkumpul, dan kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh, dan itulah terjadi mukjizat. Kemudian Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Mari Bapak Ibu, ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan akan melengkapi bahasa-bahasa yang baru dalam hidup kita. Bahasa-bahasa doa, bahasa-bahasa firman Tuhan. Kita melepaskan firman Tuhan, kita melepaskan nubuatan, kita berbahasa roh, dan ada sesuatu yang baru yang akan terjadi dalam hidup kita. Kemudian tanda berikutnya apa Bapak Ibu? Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya Bapak Ibu, kita dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita baca kitab Ulangan 28, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa. Di mana saja kita diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Kemanapun Tuhan menyertai. Ketika kita minum sesuatu di suatu tempat, kita tidak perlu takut. Kita sudah doakan dan itu disucikan dan kuduskan. Tetapi juga jangan mencobai Tuhan. Ketika kita tahu minuman, bahwa minuman itu sudah diracun, dan kemudian kita dengan bangganya, kita akan berani minum, kita gak akan mengalami apa-apa. Jangan mencobai Tuhan. Tetapi ketika sesuatu akan terjadi, kita tidak tahu. Perlindungan Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kita. Kalau kita baca kitab Mazmur, malaikat Tuhan berjaga di sekeliling kemah orang benar. Artinya, kita orang percaya. Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menjagai kita, dan Tuhan selalu menyertai kita. Apalagi sekarang era pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Protokol kesehatan, pemerintah menganjurkan kita mengenakan masker, kita jaga jarak. Tapi kemudian kita dengan bangganya gak perlu pakai masker, gak perlu menjaga jarak. Kemudian dengan anggapan bahwa Tuhan melindungi kita kok, Tuhan menjagai kita. Jangan mencobai Tuhan. Dalam hal ini kita juga harus, firman Tuhan ajarkan, tunduk kepada pemerintah. Kalau kita tunduk pada pemerintah, kita tunduk kepada Allah. Kalau pemerintah mengajarkan kepada kita, ayo protokol kesehatan, ya kita harus lakukan Bapak Ibu. Mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi jangan kita hantam, kita melakukannya dengan tidak pakai masker kemana-mana. Itu sudah salah. Kemudian kita mengalami sakit dan kemudian kita menyalahkan. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan senantiasa selalu ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita yang percaya. Berikutnya dikatakan begini, tanda-tanda yang akan menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu, mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Lewat doa kita, lewat penumpangan tangan kita, itu terjadi. Tuhan pakai setiap orang percaya Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya pakai hamba-hamba Tuhan, pendeta, semuanya. Kita semua hamba Tuhan. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, dia menjadi hamba Yesus, dia menjadi hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, kita semua anak-anak Allah. Kita pun dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, seperti yang firman Tuhan ajarkan, seperti yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Artinya begini, ketika Yesus menyembuhkan yang sakit, Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika ada orang sakit, kita tumpangkan tangan. Ingat, yang menyembuhkan adalah Yesus. Bagian kita adalah kita melakukan bagian kita Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti bahwa sebagai orang percaya, ada tanda-tanda yang menyertai perjalanan hidup kita. Tanda-tanda yang menyertai pelayanan kita. Tanda-tanda yang menyertai aktivitas pekerjaan kita. Kita harus sadar, kita harus memahami bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk dipakai sebagai alatnya.
Firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tugas kita Bapak Ibu melaksanakan amanat agung. Dan ketika kita melaksanakan amanat agung, maka tanda-tanda itu akan menyertai kita. Amanat agung yang ditulis, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan kemudian ketika kita memberitakan Injil, ketika kita melakukan amanat agung, memberitakan tentang Yesus, keselamatan kepada orang lain, tanda-tanda itu akan menyertai kita. Mengusir setan-setan, berbahasa yang baru, dalam perlindungan Tuhan, meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Kalau kita baca di berikutnya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ketika kita memberitakan Injil, kita orang percaya, tanda-tanda itu menyertai hidup kita. Tanda-tanda itu menyertai pelayanan kita. Tanda-tanda itu menyertai sepanjang kehidupan kita, saudara. Ingin melihat mukjizat, ingin melihat hal-hal yang supranatural, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil kepada orang lain. Beritakanlah Injil kepada yang lain. Dan tanda-tanda itu akan menyertai. Firman Tuhan jelas katakan begini. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman. Firman yang disampaikan diteguhkan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Bapak Ibu, kita semua akan mengalami itu ketika kita memberitakan Injil. Kita akan mengusir setan-setan. Kita akan meletakkan tangan kita atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mari kita bertumbuh menjadi pelayan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan seperti suatu kesaksian ini ya Bapak Ibu. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan dan kemudian seorang jemaat datang, dia menghubungi hamba Tuhan ini, pendetanya. Dia bilang, Pak tolonglah datang ke rumah saya. Kenapa? Ya kami perlu didoakan. Apa yang didoakan? Oh sapi saya sakit, tolonglah doakan. Oh tidak seperti itu. Atau Pak tolonglah doakan, saya mengalami masalah ini. Bapak Ibu, kita bisa melakukan itu dalam hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, tumpangkan tangan, doakan. Pemulihan, terobosan itu akan terjadi. Ketika ada keluarga kita yang mengalami sakit atau kelemahan, doakan, tumpangkan tangan. Mulailah berdoa, mulailah tumpangkan tangan. Bapak Ibu akan melihat mukjizat itu akan terjadi. Ketika ada tetangga-tetangga kita, ada famili kita, teman kita yang mengalami sakit, mulailah bergerak, tumpangkan tangan, doakan. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa, dan kuasa itu sudah diberikan dalam hidup kita, orang-orang percaya. Tetapi seringkali orang percaya kita tidak menyadari bahwa kita sudah memilikinya. Kita harus lakukan terus, kita harus gerakkan terus, kita harus kobarkan setiap karunia yang Tuhan berikan dari kita. Dan kita akan melihat pelipat gandaan, kita akan melihat mukjizat, kita akan melihat terobosan, pemulihan terjadi lewat hidup kita, lewat Bapak Ibu semua di tempat ini. Bapak Ibu sebagai orang percaya sadarilah bahwa Bapak Ibu sudah diperlengkapi Tuhan sebagai alatnya untuk menyatakan kuasa, otoritas dari Tuhan. Bapak Ibu punya tugas khusus memberitakan Injil kepada semua orang, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu memberitakan Injil, kabar baik, tanda-tanda itu akan menyertai Bapak Ibu semua. Bapak Ibu akan melihat terheran-heran buat mukjizat yang terjadi, buat terobosan yang terjadi, pemulihan. Ketika Bapak Ibu berdoa terjadi terobosan, ketika Bapak Ibu menumpangkan tangan terjadi kesembuhan, semuanya Bapak Ibu akan melihat. Nah, kalau kita bergerak sama-sama Bapak Ibu, penuaian terus terjadi, pelipat gandaan terus terjadi. Terus Injil akan diberitakan sehingga banyak orang akan menjadi percaya kepada Tuhan. Pesan dalam doa puasa ini, Bapak Ibu, Tuhan memanggil setiap kita. Tuhan memperlengkapi setiap kita. Tuhan sudah panggil Bapak Ibu. Tuhan sudah pilih Bapak Ibu. Bahkan sebelum Bapak Ibu lahir,
Tuhan sudah tetapkan Bapak Ibu untuk menjadi alat Tuhan, menjadi orang percaya yang dipakai dengan luar biasa, yang dipenuhi dengan otoritas dan kuasa dari Allah. Pakailah itu. Kehidupan Bapak Ibu sangat berharga di hadapan Tuhan, dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sangat berharga dan sangat berdampak ketika Bapak Ibu mulai melayani orang lain, mulai berdoa bagi orang lain, mulai menjangkau orang lain, mulai memberitakan kabar baik kepada orang lain. Ada banyak orang di luar sana menunggu Bapak Ibu untuk datang memberitakan Injil. Ada orang banyak di luar sana menunggu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mendoakan mereka, untuk Bapak Ibu datang menjamah mereka, mendoakan mereka, menumpangkan tangan dan berkata-kata nubuatan kepada mereka. Ada banyak orang yang menunggu Bapak Ibu. Marilah bergerak, marilah bergerak. Ingatlah, dalam pelayanan kita, Tuhan sudah perlengkapi dengan tanda-tanda yang menyertai kita sebagai orang percaya. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan sudah perlengkapi Bapak Ibu. Tuhan persiapkan Bapak Ibu semua. Tuhan pakai dengan luar biasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Pertama, sebelum kita mengusir setan, berhentilah berbuat dosa. Berhentilah berbuat hal-hal yang jahat. Jadilah berkat. Kemudian, tanda ini akan menyertai orang percaya. Mengusir setan-setan demi namaku. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Meletakkan tangan kita atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Karena itu, berikanlah dengan cuma-cuma. Karena engkau telah menerima dengan cuma-cuma. Mari Bapak Ibu, bergeraklah. Beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada semua orang. Kepada segala bangsa. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan berkati kami semua Tuhan yang melihat siaran ini. Engkau pakai kami, orang-orang percaya. Adalah orang-orang yang sudah menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Engkau pakai kami, Engkau perlengkapi kami. Dan Engkau mengutus kami Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Tuhan. Kalau saat ini adalah era Pentakosta ketiga, Engkau memakai kami Tuhan. Lewat kehidupan kami, ada banyak orang yang berbalik kepada Tuhan. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita siapkan roti dan anggur kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti dengan tangan kita. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memenuhi kami Tuhan. Engkau memenuhi kami anak-anak-Mu. Engkau memenuhi kami orang-orang percaya. Engkau memakai kami. Engkau memperlengkapi kami. Engkau mengutus kami memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar lewat kehidupan kami banyak orang yang dimenangkan. Banyak orang yang dibawa kepada Engkau Tuhan Yesus. Banyak orang yang dibawa masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah, di kantor Tuhan, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah Tuhan, di mana saja Tuhan, pakai anak-anak-Mu Tuhan, urapi Tuhan, biar Engkau mempertemukan
kami semua dengan orang-orang yang sedang Kau pilih untuk Engkau selamatkan. Biar lewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kabar baik buat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perjamuan kudus Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau akhiri Tuhan doa puasa kami hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai memberkati engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Dengan segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya.